Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Pandangan Amerika tentang kapal induk mengalami perubahan signifikan setelah peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah perang. Terutama setelah serangan Pearl Harbor pada tahun 1941 dan selama Perang Dunia Kedua. Kapal induk memberikan kemampuan untuk meluncurkan serangan udara jauh ke dalam wilayah musuh, menghancurkan infrastruktur, dan mendukung serangan darat. Kemenangan-kemenangan penting Amerika seperti pertempuran Midway menunjukkan pentingnya kapal induk dalam perang modern. Sejak tahun 1945, kapal induk tetap menjadi simbol utama kekuatan dan proyektor kekuatan utama Amerika Serikat di lautan di seluruh dunia. Pasca Perang Dunia Kedua berakhir, terdapat pergantian generasi pelaut, pergantian presiden dan pemerintahan, serta perubahan yang terjadi pada kapal induk AS. Angkatan Laut Amerika memasuki abad ke-21 dengan armada yang dilengkapi oleh kapal-kapal terbesar dalam kelasnya, yaitu kelas Nimitz. Namun, meski dikembangkan pada tahun 1970-an, kapal-kapal raksasa ini telah menjadi usang dan akan segera digantikan oleh generasi penerusnya, yakni Gerald R. Ford. USS Gerald R. Ford CVN-78 adalah kapal pertama dari generasi baru kapal induk nuklir. Dinamai dari Presiden AS ke-38 Gerald R. Ford, yang selama Perang Dunia Kedua bertugas di salah satu kapal induk Angkatan Laut Pasifik. Sejarah kapal ini dimulai pada tahun 2005 dengan penandatanganan kontrak bersejarah antara Angkatan Laut AS dan Northrop Grumman Shipbuilding untuk menciptakan kapal pertama dari kelas baru. Kill raksasa ini diletakkan pada tahun 2009 di galangan kapal Newport News di Virginia. Untuk mempercepat pekerjaan, galangan kapal menggunakan metodologi yang sudah cukup umum dalam merakit kapal besar dari blok-blok prefabrikasi. Seluruh bagian dibuat di pabrik, lalu dipasang di kapal seperti Lego. Pada tahun 2013, perakitan struktur utama hampir selesai. Sekitar 500 blok elemen kapal disatukan dengan pengelasan di dermaga. Pada akhir Januari 2013, sebuah menara kapal seberat 555 ton dipasang di dek. Menara ini adalah tempat di mana kendali utama kapal dan operasi udara dilakukan. Beberapa bulan kemudian, kapal induk menerima 4 baling-baling seberat 30 ton. Segera setelah itu, pekerjaan instalasi internal dimulai, yang sama menantangnya dengan perakitan lambung kapal induk. Sementara di dalam kapal, ratusan pekerja merakit dan meluncurkan jumlah peralatan yang luar biasa. Sementara dari luar terlihat seperti kapal induk yang hampir selesai, terutama setelah pengecatan lambung. Dibutuhkan 757.000 liter cat untuk memberinya warna abu-abu klasik. Pada musim gugur tahun 2013,
kapal tersebut diberi nama resminya, yakni CVN-78 Gerald R. Ford. Kemudian, dalam upacara peluncuran, Putri Presiden Ford memecahkan botol sampahnya di atas lambung kapal. Dalam upacara ini, terdapat simbolisme penting lainnya. Sebagai bagian dari armada, kapal induk baru ini menggantikan USS Enterprise, yang merupakan perwakilan pertama dari jenis kapal yang dilengkapi dengan pembangkit listrik nuklir. Setelah melayani lebih dari 50 tahun, kapal veteran ini pensiun dan meninggalkan armada. Namun, penggantinya mengalami penundaan. Pada awalnya, Gerald R. Ford seharusnya menjadi bagian dari Angkatan Laut pada tahun 2013. Tetapi karena kesulitan dalam perakitan dan pengujian, rencana ini tergeser. Dengan peningkatan waktu pembuatan, biaya pun meningkat, mencapai jumlah 12,8 miliar dolar dan menjadikan Gerald R. Ford sebagai kapal termahal yang pernah dibangun. Masalah dan penundaan utamanya disebabkan oleh komplikasi dalam mengimplementasikan sejumlah sistem yang benar-benar baru yang sebelumnya tidak pernah digunakan pada kapal induk. Struktur keseluruhan kapal sudah siap selama beberapa tahun, sementara sistem internal sedang dikembangkan. Sistem-sistem yang terdapat di dalam kapal adalah inovasi utama dari kapal ini. Secara eksternal, kapal induk kelas Ford tidak terlalu berbeda dari kapal-kapal kelas Nimitz. Kapal baru ini memiliki panjang 333 meter, sama seperti pendahulunya George H.W. Bush yang merupakan Nimitz terbaru. Beratnya hampir sama, sekitar 100.000 ton. Perbedaan visual yang paling mencolok adalah menara yang direkayasa ulang dengan tinggi lebih dari 6 meter dan memakan area yang lebih kecil di dek. Selain itu, menara juga digeser ke belakang. Tata letak ini memungkinkan untuk merancang ulang dek dan membuatnya lebih besar tanpa meningkatkan dimensi kapal. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak begitu terlihat dari luar. Tetapi dengan semua kesamaannya, isi kapal ini benar-benar baru dan jauh lebih efisien. Gerald R. Ford dilengkapi dengan sistem pengendalian ruang udara yang paling kompleks, yang memungkinkan tidak hanya untuk mengarahkan pesawat dan helikopter, tetapi juga memantau bagian besar langit di atas armada. Inti dari kompleks ini adalah sekelompok radar arah aktif elektronik terbaru. Stasiun-stasiun seperti ini jauh lebih efisien daripada yang klasik dan hanya digunakan pada beberapa pesawat militer serta kapal-kapal terbaru. Dalam pekerjaan dengan kelompok udara yang merupakan senjata utama dari sebuah kapal induk, inovasi terletak pada penggantian katapel uap yang sudah lama dengan sistem peluncuran pesawat elektromagnetik yang baru. Uji coba pertama dari EMALS di kapal dilakukan pada tahun 2015. Katapel elektromagnetik ini adalah preseden pertama dari penggunaan sistem semacam itu pada kapal-kapal militer. Mereka jauh lebih efisien daripada peluncur uap, lebih mudah dioperasikan, dan lebih ringkas. Selain itu, katapel semacam ini lebih fleksibel
dan bekerja dalam rentang masa yang lebih besar, yang akan memungkinkan peluncuran optimal, baik pesawat berat maupun drone ringan. Jumlah pesawat yang mampu diluncurkan oleh Gerald R. Ford dalam sehari meningkat sebesar 1/4, dan jumlah personel yang diperlukan untuk operasinya secara signifikan berkurang. Hal yang sama berlaku untuk banyak sistem lainnya. Dengan kesamaan visual terhadap Nimitz, Ford jauh lebih terkomputerisasi. Yang jelas, kapal-kapal generasi sebelumnya dibuat pada tahun 1970-an, ketika internet bahkan belum diciptakan. Sekarang teknologinya benar-benar berbeda dari kapal-kapal generasi sebelumnya. Dalam menghadapi persyaratan baru ini, Ford menerima jaringan kabel paling kompleks dengan panjang total lebih dari 3.000 km ditambah sekitar 1.200 km dari kabel serat optik. Secara umum, berkat kemajuan teknis ini, jumlah awak kapal sangat berkurang. Kapal kelas Nimitz membutuhkan kru lebih dari 3.500 orang. Ini belum termasuk kelompok udara. Sementara Ford membutuhkan kurang dari 2.600 orang. Ini hampir 900 orang lebih sedikit. Mengingat bahwa volume internal tetap sama, para insinyur berhasil membuat kapal lebih nyaman bagi para pelaut. Keuntungan penting lainnya adalah jantung dari Ford, atau lebih tepatnya, 2 jantung nuklir. Kapal dilengkapi dengan 2 reaktor nuklir terbaru A1B yang diciptakan khusus oleh Bechtel Corporation. Salah satu masalah utama Nimitz dalam beberapa tahun terakhir adalah reaktornya. Westinghouse E4W cukup baik untuk masanya, tetapi sistem onboard yang diperbarui ternyata memakan daya listrik, dan kemampuan reaktor dengan desain lama terkadang kurang memadai. Reaktor baru memiliki daya termal hingga 700 MW, yang mana ini 25% lebih tinggi daripada pendahulunya. Namun, daya tambahan tersebut hampir seluruhnya digunakan untuk produksi listrik. Menurut indikator ini, Ford melampaui Nimitz beberapa kali lipat. Daya tambahan diperlukan tidak hanya untuk memenuhi persyaratan modern peralatan di kapal seperti katapel elektromagnetik, tetapi juga untuk bekerja dengan sistem-sistem canggih, seperti sistem pertahanan udara laser, yang di masa depan dapat menggantikan sistem senjata jarak dekat Phalanx. Masalah dengan modernisasi Nimitz lama dengan teknologi baru menjadi pelajaran bagi pembangun kapal. Selama penciptaan kelas Ford, awalnya diperhitungkan bahwa kapal akan terus ditingkatkan sepanjang waktu. Sistem-sistem ini serta sejumlah elemen baru lainnya memerlukan studi dan pengujian tambahan yang menyebabkan penundaan dalam konstruksi kapal induk. Sebenarnya, kapal baru siap diuji pada tahun 2017. Pada musim semi 2017, kapal induk pertama kali mulai berlayar menggunakan pembangkit listrik sendiri dan segera memulai uji coba di laut. Akhirnya, setelah menyelesaikan tahap pengujian utama,
Galangan kapal Newport News mengirimkan kapal induk nuklir Gerald R. Ford kepada Angkatan Laut Amerika Serikat. Total ada sekitar 5.000 pekerja galangan kapal yang bekerja pada kapal tersebut. Meski demikian, perbaikan dan beberapa pengujian kapal terus berlanjut. Pada tahap awal, kapal ini menerima kelompok udara sebanyak 75 pesawat dan helikopter. Inti dari kelompok ini tentunya akan berisi jet tempur F-35 dan berbagai modifikasi dari FA-18, serta banyak mesin terbang lainnya, ditambah awak penuh sekitar 4.500 orang. Kapal induk kelas Ford akan beroperasi sebagai bagian dari armada setidaknya selama 50 tahun. Saat ini galangan kapal di AS telah mulai bekerja pada kapal Ford Class lainnya, dan diperkirakan akan ada 10 kapal induk yang diserahkan, di mana 5 diantaranya sudah dipesan. Saat ini 2 diantaranya sedang dibangun sekaligus, yakni CVN-79 John F. Kennedy dan CVN-80 Enterprise. Menurut perhitungan kasar, sebuah kelompok 3 kapal induk yang sepenuhnya lengkap akan menghabiskan biaya sekitar 42 miliar dolar dari Pentagon, atau sekitar 630 triliun rupiah. Kelas Gerald R. Ford mewakili generasi baru kapal induk yang menggabungkan teknologi paling mutakhir dalam desain dan operasi militer. Kapal-kapal ini diharapkan dapat memenuhi tuntutan pertahanan dan proyeksi kekuatan udara Amerika Serikat di masa depan. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, coba bayangkan, kamu bisa membangun channel TikTok, Instagram, atau YouTube tanpa harus tampil di depan kamera, atau repot mencari bahan konten. Banyak orang ingin punya channel faceless, tapi sering bingung harus mulai dari mana. Cari konten, susah. Edit, ribet, belum lagi video yang ada watermarknya. Sekarang semua jadi gampang. Dengan paket 100.000 Viral Luxury Rich Lifestyle Reels, kamu langsung dapat akses ke ribuan video gaya hidup mewah, supercar, yacht, jet pribadi, hingga kehidupan ala miliarder. Bukan cuma itu, ada juga 32 niche berbeda yang bisa kamu pilih. Bukan hanya luxury, tapi juga ada video humor, video viral, hingga berbagai kategori konten lain yang siap kamu pakai. Semuanya sudah kualitas 4K, tanpa watermark, dan langsung siap di-upload ke TikTok, Instagram, atau YouTube. Kamu juga akan dapat bonus eksklusif berupa panduan marketing tanpa wajah, 200 ide hook konten, dan strategi growth untuk Reels. Jadi kamu bisa langsung mulai membangun channel, menarik audiens, dan pelan-pelan menciptakan passive income tanpa harus pusing produksi konten sendiri. Kalau selama ini kamu stuck nggak tahu harus mulai dari mana, ini bisa jadi shortcut terbaik buat memulai. Langsung klik link di pojok kanan atas, atau klik link di deskripsi video, dan download sekarang juga hanya di jualdigital.id. Dengan kapal sebesar ini, tentu dibutuhkan jangkar dan rantai yang juga sangat masif. Keberadaan jangkar yang masif menjadi bagian krusial untuk menjaga stabilitas dan posisi kapal dalam berbagai kondisi laut. Misalnya untuk kapal induk sepanjang 304 meter dan berat 100.000 ton, jangkar dan rantai yang dipakai harus benar-benar besar dan kuat. Rata-rata, berat jangkar kapal induk sekitar 13,6 ton dan dilengkapi dengan rantai yang panjangnya sekitar 439 meter dengan berat masing-masing link 56 kg.
Karena komponen-komponen ini memiliki tugas yang begitu penting, mereka perlu dievaluasi secara teratur melalui praktik seperti uji lepas jangkar. Kapal besar seperti kapal induk memiliki mekanisme tersendiri untuk melepaskan jangkarnya ke dasar laut. Kapal dilengkapi dengan sistem mekanik yang kuat yang mencakup beberapa ruangan di kapal. Ruangan paling bawah dikenal sebagai loker rantai. Ini adalah tempat di mana ratusan meter rantai disimpan ketika kapal sedang berlayar. Loker rantai dan rantai terhubung melalui poros ke ruang windlass. Di kapal induk yang memiliki 2 jangkar, terdapat satu ruang windlass di bagian depan dan satu di bagian belakang. Di setiap ruangan, winch besar yang dikenal sebagai windlass mengontrol pelepasan dan pengangkatan jangkar saat berputar. Untuk menggenggam jangkar, ia dilengkapi dengan drum khusus yang dikenal sebagai wildcats. Ini juga berfungsi sebagai sistem pengereman saat jangkar dilepas. Baik jangkar maupun rantai jangkar pasti terpapar pada tegangan yang signifikan selama operasi. Meskipun biasanya terbuat dari baja berkekuatan tinggi, kombinasi gesekan saat menjatuhkan dan mengangkat, serta paparan air garam korosif dapat melemahkan tautan rantai dan berpotensi menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu, rantai jangkar perlu menjalani perbaikan baik ketika berlabuh maupun dalam pelayaran. Hal ini biasanya dilakukan melalui proses yang dikenal sebagai pemeriksaan manual. Saat kapal sedang berlayar, pemeriksaan dilakukan di ruang windlass atau loker rantai yang bisa sangat menantang bagi para kru. Jangkar dan rantai kapal ini juga dapat diperbaiki di dok kering saat berlabuh. Rantai jangkar mungkin perlu diperbaiki atau diganti. Dan proses pengangkatan rantai jangkar adalah kegiatan terkoordinasi antara kru dek, insinyur, dan sejumlah personel lainnya. Pertama-tama, jangkar pelan-pelan diturunkan menggunakan windlass di forecastle. Begitu jangkar mencapai tanah, jangkar tersebut diletakkan secara mendatar. Sebuah derek akan mengangkatnya ke trailer dan traktor untuk kemudian diangkat. Setelah jangkar diangkat, kru dek mulai melepaskan rantai jangkar yang dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Bagian-bagian ini lebih mudah untuk ditangani sebagai bagian dari proses. Ada juga cara lain untuk melepaskan jangkar. Yaitu dengan menggunakan ponton penanganan jangkar yang dibawa ke sisi lambung kapal induk. Jangkar kemudian diturunkan ke ponton oleh kru dek dan diangkat. Setelah jangkar berada di ponton, ponton dikendalikan ke sisi dok, diangkat ke kendaraan oleh derek, dan dibawa ke fasilitas perbaikan, kemudian ke fasilitas pengecatan. Pada September 2019, jangkar diangkat dari USS George Washington karena membutuhkan perbaikan. Namun, disarankan bahwa jangkar dari USS Enterprise yang sudah tidak aktif digunakan kembali. Jangkar ini membutuhkan sedikit perbaikan serta dicat
untuk dipasang di USS George Washington. Penggantian jangkar ini tidak hanya dilakukan dengan biaya lebih murah, tetapi juga sebagai wujud penghormatan terhadap USS Enterprise yang sudah tidak aktif. Proses menarik jangkar baru ke host hull kapal induk disebut sebagai onboarding jangkar. Jangkar yang telah diperbaiki atau diganti dibawa ke atas kapal menggunakan hose line atau mooring seperti yang dijelaskan sebelumnya. Hose hole adalah lubang-lubang yang memungkinkan jangkar melewati dari forecastle ke laut sehingga kapal dapat terjaga. Melalui lubang ini, jangkar baru dan rantainya ditarik. Begitu jangkar berada pada posisi yang tepat, windlass yang mengangkat dan menurunkan jangkar diamankan menggunakan pin baja besar. Tanpa pin, jangkar dapat menyebabkan windlass gagal karena tegangan yang konstan. Setiap kali keputusan diambil untuk mengangkat atau menurunkan jangkar, serangkaian peristiwa dimulai di forecastle untuk menyelesaikan evolusi tersebut. Ketika jangkar diturunkan, pin pengaman dilepas dan jangkar diturunkan ke kedalaman yang telah ditentukan oleh anjukan. Link berwarna pada rantai digunakan untuk membantu kru menentukan panjang rantai yang sudah diturunkan. Saat menjatuhkan, menimbang atau memposisikan kembali jangkar kapal, proses diawasi oleh kru senior yang bertanggung jawab atas jangkar, yang biasanya adalah kepala atau perwira kecil yang memantau detail-detail jangkar. Saat jangkar harus diangkat, windlass diaktifkan untuk mengangkat jangkar dan rantainya kembali ke kapal. Saat rantai jangkar melewati hosepipe, link harus disemprot dengan air bersih untuk membersihkan kotoran dan mencegah korosi. Hal yang sama berlaku untuk hose line yang ditarik ke kapal. Tali-tali ini dikeringkan atau dicuci dengan air tawar untuk menghilangkan air laut yang korosif. Di pelabuhan, kapal induk biasa diikatkan ke sisi pelabuhan dengan hose line yang besar. Setelah perintah dan tiupan fluid yang menandakan bahwa kapal akan berangkat, tali-tali hose dilepas dari sisi dermaga. Tali-tali ini berdiameter 10 hingga 15 cm dan harus ditarik atau diangkat ke dalam kapal. Proses ini melelahkan karena tali-tali hose memiliki panjang 122 hingga 183 meter. Mereka terbuat dari serat sintetis tahan lama seperti nilon dan dirancang untuk mendukung dengan aman tonase kapal seperti kapal induk dari tekanan lateral. Setelah diangkat ke kapal, tali-tali ini disimpan dalam loker khusus atau ruang penyimpanan di dek kapal. Setelah tali-tali tersebut dikunci, akhir dari proses ini dilaporkan ke perwira dek yang berada di atas kapal. Amerika Serikat adalah negara yang berpengalaman dalam pembangunan kapal induk. Mereka telah membangun lebih dari 12 kapal induk sejak awal pengembangan teknologi ini pada awal abad ke-20. Superlift membuat pembangunan kapal induk lebih cepat. Tetapi struktur-struktur ini juga sangat berat.
Ketika kapal induk memerlukan perbaikan, dockering memainkan peran penting. Dockering sangat berguna untuk pemasangan jangkar atau perbaikan dan penggantian kemudi. Jangkar tidak hanya dapat diperbaiki, tetapi juga dapat diambil dari kapal yang sudah tidak aktif. Selain jangkar dan rantai, kapal induk juga mengandalkan tali-tali hos yang sangat kuat untuk menahan kapal. Di US Navy, kapal induk dan kapal perang wajib melalui tes ketat untuk memastikan kapal mampu memenuhi persyaratan misi di bawah kondisi alam yang keras dan serangan musuh. Tes pertama dikenal sebagai shock trials. Shock trials dilakukan untuk menentukan kemampuan kapal untuk menahan kondisi dalam pertempuran. Full Ship Shock Trials atau FSST dilakukan melalui penggunaan bahan peledak yang diledakkan di air pada jarak yang sangat dekat dari kapal. Ini untuk memastikan tes yang dilakukan mirip dengan situasi pertempuran sebenarnya. Dalam beberapa pengujian, bom seberat 18 ton diledakkan. Ledakan ini akan membuat kapal induk bergetar. Efek ledakan terhadap kapal, para awak dan fasilitas lainnya dicatat dan dipelajari untuk dapat dilakukan perbaikan. Antara Juni dan Agustus 2021, US Navy melakukan tes ini di lepas pantai Jacksonville, Florida untuk kapal induk USS Gerald R. Ford. Kapal ini diuji dengan 3 ledakan selama 3 bulan masa percobaan. Uji coba ini sangat berbahaya, sampai-sampai ledakannya menimbulkan gempa bumi. Faktanya, efek ledakan bom di kapal USS Gerald R. Ford menimbulkan gempa yang mencengangkan sekitar 3,9 magnitudo gempa alami. Di samping uji ledakan, beberapa tes lainnya juga dilakukan. Salah satunya pengujian sistem peluncuran ketapel. Karena landasan yang pendek, sebagian besar pesawat di kapal induk US Navy menggunakan sistem bantuan ketapel untuk lepas landas atau biasa dikenal sebagai katobar. Sistem ketapel memungkinkan pesawat dapat take off secara cepat dan cukup untuk menghasilkan gaya angkat untuk lepas landas. Sistem ini mendorong pesawat dari 0 sampai 265 km per jam dalam 2 detik. Sementara kabel penangkap, dikenal sebagai cross-deck pendant, terhubung ke sistem hidrolik yang mampu menahan gaya dorong dari pesawat yang melaju sekitar 225 km per jam hingga berhenti total dalam 2 detik. Pengujian sistem ketapel sangat penting agar pesawat dapat take off secara aman dan mendarat dengan selamat di Bandara Mobile di tengah lautan. Pengujian dilakukan dengan melontarkan kendaraan tidak bertenaga dan kendaraan khusus lainnya. Pengujian dilakukan pada 2 sistem ketapel, yakni sistem ketapel bertenaga uap dan sistem ketapel elektromagnetik yang lebih baru. Untuk kemampuan manuver dan kecepatan kapal di laut, kemudi adalah salah satu bagian yang diuji dengan sangat intensif. Pertama, kapal induk akan diarahkan dari air ke dry dock. Dry dock pada dasarnya adalah garasi kapal, terdiri dari wadah besar yang terhubung ke dermaga. Saat gerbang dry dock dibuka, air akan masuk memenuhi dermaga yang memungkinkan kapal meluncur masuk dengan mudah.
Sebagian besar pangkalan Angkatan Laut AS dilengkapi dengan fasilitas dry dock yang rata-rata telah beroperasi selama lebih dari 1 abad. Misalnya adalah pangkalan Angkatan Laut Yokosuka, merupakan salah satu dry dock tertua di dunia yang telah berusia lebih dari 140 tahun. Dry dock bergaya Prancis ini masih digunakan hingga hari ini oleh Angkatan Laut AS dan Jepang Maritime Self-Defense Force. Mereka membawa kapal ke sini untuk jadwal pemeliharaan reguler. Setelah kapal memasuki dermaga, gerbang akan ditutup rapat. Kemudian beberapa penyelam akan memastikan posisi kapal sesuai dengan keel block dan segel terpasang sebelum air dipompa keluar secara perlahan. Saat kapal akan menyentuh keel block, pompa dikecilkan untuk memastikan garis tengah kapal tepat di sepanjang garis tengah barisan blok. Jika sudah stabil, air akan dikosongkan total. Kemudi di kapal induk yang besar akan mulai terlihat sepenuhnya, dan para insinyur dapat mulai bekerja pada kapal. Proses mengeluarkan kapal-kapal ini dari air untuk pengujian dan pemeliharaan dikenal sebagai Docking Slated Restricted Availability atau disingkat DSRA. Kapal induk buatan Amerika umumnya dibangun dengan 2 kemudi besar berukuran tinggi 9 meter dan panjang 7 meter dengan berat masing-masing 50 ton. Pemeriksaan kemudi kapal induk secara menyeluruh dapat memakan waktu selama berbulan-bulan, termasuk semua kerusakan dan penggantian suku cadang. Sebagai kapal perang yang besar, kemudi adalah mekanisme utama. Fungsinya sangat penting untuk kemampuan manuver kapal yang cepat dalam berbagai situasi. Dibangun untuk tahan terhadap segala bentuk serangan, kapal induk biasanya diuji dalam sebuah latihan besar yang disebut SING-X. Ini merupakan latihan keamanan yang dilakukan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat untuk menguji kekuatan, ketahanan, dan respons kapal induk mereka terhadap serangan yang disimulasikan. Pada tahun 2014, SING-X dilakukan dalam serangkaian skenario serangan yang berbeda, termasuk simulasi serangan torpedo, rudal, serangan udara, serta serangan terhadap kapal induk. Kapal induk memiliki berbagai ancaman di laut terbuka, seperti misil balistik atau rudal jelajah, serta ranjau atau torpedo yang dapat muncul kapan saja. Oleh karena itu, pasukan khusus Angkatan Laut memerlukan taktik coping yang kuat untuk setiap serangan, seperti sistem senjata bawaan yang dikenal sebagai Peleng Siwis. Sistem senjata berbasis meriam ini dapat membela kapal induk dari ancaman kapal musuh, rudal, dan pesawat. Di kapal induk USS Abraham Lincoln, para pelaut bersiap untuk pertempuran dengan menembakkan tembakan kalibrasi sebanyak 4.500 peluru per menit. Mereka berlatih tembak di dek kapal menggunakan senjata mesin kaliber 50. Kapal USS Carl Vinson dilengkapi dengan sistem pertahanan udara dan senjata anti pesawat. Pada tahun 2021, kapal induk nuklir ini sukses mengadakan latihan tembak langsung menggunakan misil udara Rolling Airframe RIM 116. Yang didesain khusus untuk menghadapi ancaman rudal jelajah. Mengapung di Laut Filipina pada 2018, USS Ronald Reagan juga melaksanakan latihan tembak misil udara RAM.
Latihan Valiant Seal merupakan salah satu latihan penting bagi Angkatan Laut di laut terbuka, yang diadakan setiap 2 tahun untuk mendukung sertifikat dek penerbangan kapal induk. Latihan ini bertujuan agar kapal induk layak untuk meluncurkan dan merecover pesawat. Di sepanjang Laut Arab pada tahun 2020, USS Nimitz menampilkan Fail-Proof Flight Operation atau operasi penerbangan anti gagal. Dengan mempertimbangkan langkah-langkah pengawasan udara, kapal induk ini dibuat untuk menjaga keamanan maritim sebagai prioritasnya. Dikirim ke armada kelima AS, USS Nimitz menghubungkan Pasifik dan Laut Tengah di 3 titik tekanan. Tujuannya sangat sederhana, yaitu untuk memastikan aliran komoditas global di laut lepas tetap aman. Mereka dilengkapi dengan sistem pelacakan berupa pesawat pengintai elektronik seperti itu di Advanced Hawkeye. Hawkeye memberikan awak kapal pandangan dari atas medan perang untuk memudahkan mereka melacak dan mengatur strategi. Pada saat ini, para pilot tempur di USS Nimitz akan terbang dengan pesawat tempur mereka. Tujuannya adalah untuk menyebarkan awak kapal militer untuk berkoordinasi dengan E2D Advanced Hawkeye guna menetralisir atau menembak musuhnya. Selain pesawat, kapal induk juga dilengkapi dengan helikopter canggih dan mematikan sebagai pertahanan atau pemburu kapal selam. Untuk terbang, pesawat dan helikopter akan dipandu oleh para flight deck crew. Mereka memberikan instruksi melalui radio atau sinyal visual, memandu pesawat dan helikopter ke jalur lepas landas atau mendarat dengan aman. Di Laut Benggala pada akhir tahun 2021, pesawat EA-18G Growler dan JMV-22B Osprey terbang di atas lautan lepas. Dengan kekuatan serangan elektronik dan logistik armada yang tangguh, skuadron yang bertugas dalam berbagai misi memimpin dan mencapai kesuksesan yang besar. Ini adalah bagian dari event Malabar 2021. Latihan di pantai ini dibuat untuk membuat komunikasi dan kerjasama di laut menjadi lebih baik. Latihan-latihan ini juga menangani hal-hal yang menjadi prioritas keamanan sebelum terjadinya serangan dan meningkatkan keterpaduan antara pihak yang terlibat. Pada intinya, latihan ini diciptakan untuk mempererat hubungan antara Amerika Serikat dan kekuatan angkatan laut internasional lainnya. Pada tahun 2017, kapal USS Carl Vinson dan Carrier Airwing II berlayar di sepanjang Laut Jepang bersama USS Lake Champlain, USS Wayne A. Mayer, dan USS Michael Murphy. Selain itu,
bergabung juga dengan skuadron serangan Ronald Reagan, yaitu USS Ronald Reagan Carrier, Air Wing 5, dan USS Shiloh. Tidak hanya itu, USS Barry, USS McCampbell, USS Fitzgerald, dan USS Masin bersama dengan kapal-kapal Jepang Hyuga dan JS Ashigara. Mereka berlatih bersama untuk meningkatkan kesiapan tim. Latihan ini tidak hanya menambah keamanan di Samudra Pasifik Asia, tapi juga mendukung mitra global dan sekutu di area operasi Armada kelima AS, memberikan keamanan laut semaksimal mungkin. USS Bunker Hill dan USS Theodore Roosevelt. Ini adalah kapal-kapal pemilik rudal yang mengambang di Teluk Arab pada tahun 2017, merupakan contoh kapal-kapal yang sangat kuat. Kawal induk ini bekerja dengan kelompok serangannya secara terus-menerus untuk menjaga perdagangan bebas tetap berjalan. Namun, hal ini tidak berarti kapal-kapal perang ini tidak berhadapan dengan musuh yang tidak terlihat, seperti kapal selam yang bersembunyi di kedalaman laut. Untuk itu, patroli strategis menjadi krusial. Pada latihan torpedo tahun 2022 atau Torpex, fregat Angkatan Laut Kerajaan Kanada, HMCS Winnipeg, memimpin. Dalam rangkaian acara RIMPAC di sepanjang Rim Pasifik, lebih dari 25.000 personel, 170 pesawat, dan 3 kapal selam ikut serta. RIMPAC adalah latihan angkatan laut terbesar di 7 lautan yang melibatkan hampir 40 kapal dan lebih dari 25 negara. Diselenggarakan dari akhir Juni hingga awal Agustus dari California Selatan hingga Kepulauan Hawaii. Dengan kehadiran pelaut berpengalaman, tidak heran jika RIMPAC dianggap sebagai ruang yang terbaik untuk membangun hubungan antara angkatan laut di seluruh dunia. Dimulai sejak tahun 1971, RIMPAC 2022 menandai latihan resmi ke-28 Angkatan Laut AS. Namun, dalam hal keamanan maritim untuk kapal-kapal komersial, Angkatan Laut telah mengambil langkah yang jauh lebih maju. Kapal induk mampu memperluas jangkauan fighter dan pesawat pengintai, di mana operasi berbasis darat tidak dapat menjangkaunya. Secara hukum internasional, kapal induk dapat secara legal memposisikan diri hingga 22 km dari pantai negara manapun. Hal ini memberikan dampak strategis mengingat 80% populasi dunia hidup dalam jarak 100 km dari laut. Hanya ada 27 kapal induk di seluruh dunia saat ini. Spanyol, Rusia, Thailand, dan Prancis masing-masing memiliki 1. India, Italia, Jepang, serta Inggris memiliki 2. China memiliki 3. Dan Amerika Serikat memiliki 11 kapal induk. Kapal induk terbesar dimiliki oleh Amerika. Salah satunya bernama Nimitz Class yang memiliki panjang 333 meter dan kapasitas hingga 100.000 ton. Terbesar kedua setelah Gerald R. Ford. Lalu, bagaimana sebuah kapal induk sebesar ini bekerja?
Kapal induk merupakan kapal yang dilengkapi dengan teknologi canggih dan serbaguna. Kapal induk mampu memuat hingga 90 pesawat dengan berat 45 ton. Pesawat dapat disimpan di dalam kapal atau di atas kapal untuk menghemat ruang atau memastikan kesiapannya saat akan digunakan. Kapal ini membutuhkan lebih dari 6.000 awak untuk beroperasi setiap tahunnya. Kapal induk tidak dapat beroperasi sendirian. Kapal ini selalu ditemani dengan kapal lain, tergantung dengan formasi dan misi yang dilaksanakan. Biasanya kapal induk didampingi oleh kapal penjelajah rudal dengan rudal Tomahawk, 2 kapal misil destroyer, kapal selam, dan 1 kapal pemasok. Sebagian besar kapal induk tidak membutuhkan pengisian bahan bakar secara teratur. 11 kapal induk Amerika dan 1 kapal induk Prancis telah menggunakan energi nuklir, yang berarti mereka dapat berlayar dengan jarak tak terbatas selama 25 tahun tanpa perlu mengisi bahan bakar. Adapun kapal induk bertenaga konvensional seperti HMS Queen Elizabeth milik Inggris dapat melakukan perjalanan hingga 18.000 km tanpa perlu mengisi bahan bakar. Struktur kapal ini terdiri atas 9 dek. Hangar terletak 2 dek di bawah flight deck dan mencakup area 2/3 dari panjang kapal. Selain menyimpan pesawat, hangar setinggi 3 dek ini juga menampung suku cadang, bahan bakar, dan berbagai peralatan penting lainnya. Terdapat juga beberapa kompartemen di sisi hangar, di mana para pesawat dapat disimpan dan di-maintenance tanpa mengganggu aktivitas lain. Hangar juga menjadi tempat para kru untuk berlatih dan melakukan pemeliharaan mesin. Kapal juga memiliki area untuk pengujian mesin pesawat. Disinilah para kru dapat memastikan mesin bekerja dengan baik sebelum pesawat diluncurkan. Selama proses pengujian mesin, mesin perlu dilepas dari badan pesawat dan dipasang di area khusus. Di sini, part mesin diinspeksi dan diperbaiki sesuai kebutuhannya, kemudian dipasang kembali ke mesin untuk dilakukan pengujian. Jika semuanya bekerja dengan baik, skuadron yang bersangkutan akan diberitahu tentang kondisi dan peringkat kinerja mesin mereka. Di antara fasilitas terpenting dari hangar adalah elevator. Berkat sistem hidrolik yang canggih, elevator ini mampu mengangkat 2 jet tempur seberat 45 ton sekaligus, serta ratusan kilo perlengkapan lainnya. Umumnya elevator kapal induk dibangun di bagian luar kapal. Uniknya elevator juga menjadi bagian dari dek ketika tidak diaktifkan. Terdapat juga beberapa elevator kecil. Ini didesain untuk membawa senjata dari ruang penyimpanan ke landasan, di mana senjata akan dipasang pada jet tempur. Elevator ini umumnya terletak di belakang area peluncuran. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pemasangan senjata dan pesawat dapat segera terbang. Logistik dari kapal induk sangatlah kompleks. Misalnya dengan personil berjumlah 3.000 di kapal, menyediakan makanan 3 macam 3 kali sehari adalah pekerjaan yang menguras tenaga. Dibutuhkan banyak kru khusus yang bertugas untuk mengolah makanan mulai dari daging, sup, cookies, dan cake sepanjang waktu.
Hal ini membuat kapal ini semakin pantas mendapat julukan sebagai floating cities atau kota terapung dengan ribuan penduduknya bekerja sepanjang waktu untuk memastikan kota mereka tetap mengapung. Penduduk baru di sini umumnya juga terkejut ketika mengetahui tentang semua fasilitas di kapal, yang banyak di antaranya tidak jauh berbeda dari apa yang mereka temukan di daratan termasuk kafe. White chocolate mocha, extra caramel. Kapal ini memiliki minimarket, laundry, dry cleaner, toko seragam, barbershop, dan kantor pos. Terdapat juga pusat kesehatan yang menawarkan unit gawat darurat, klinik gigi, dan laboratorium internal untuk memeriksa kesehatan. Kebutuhan makanan, bahan bakar pesawat, dan kebutuhan lainnya dipasok setiap minggu. Disinilah kapal pemasok berperan. Kapal pemasok akan berlayar ke pelabuhan terdekat untuk mengambil bahan bakar pesawat, amunisi, makanan, dan surat. Kemudian ia akan kembali ke formasi kapal induk, menyamakan kecepatan, dan manuver tepat di samping kapal induk. Dari sana, kedua kapal akan saling menembakkan tali pengait. Tali-tali ini digunakan untuk menarik selang untuk mentransfer bahan bakar pesawat. Untuk mentransfer persediaan barang padat, ada dua metode. Yang pertama adalah menggunakan metode katrol pada tali yang sudah terikat sebelumnya. Kedua, dapat menggunakan helikopter untuk membawa pasokan dari kapal pemasok ke kapal induk. Kapal induk memiliki alamat surat seperti gedung atau rumah pada umumnya. Misalnya ini, alamat dari kapal USS Gerald R. Ford. Keluarga pelaut dapat mengirim surat atau paket ke alamat tersebut dengan cara yang sama seperti pada umumnya, dengan tarif yang juga sama. Para awak bahkan dapat memesan paket secara online ke kapal mereka. Surat dan paket biasanya akan sampai di kapal dalam 10 hari. Umumnya kapal ini berlayar selama 9 bulan. Untuk itu segala kebutuhan kru sangatlah penting dan perlu dipersiapkan dengan baik. Alasan penting lainnya adalah moral. Angkatan laut di seluruh dunia tahu, operasional dan patroli reguler bisa membuat kru sangat stres. Untuk mengatasi dan mencegah stres atau menyambut kru baru, tiap tahun diadakan ritual unik dan pesta. Salah satu yang paling terkenal adalah line closing ceremony. Upacara ini diadakan ketika grup baru telah berhasil melintasi Khatulistiwa untuk pertama kalinya. Selain line closing ceremony, biasanya diadakan ritual berupa lomba cosplay, drama, dan hal menyenangkan lainnya. Dengan begini, para sailor dapat beristirahat dari pekerjaan yang menjenuhkan dan dapat mempererat persahabatan antara mereka. Untuk menunjang moral para kru, kapal juga harus dipasok dengan makanan yang cukup. Sebuah kapal induk dapat memiliki lebih dari 5.000 awak kapal. Untuk memberi makan semua awak, sebanyak 100 koki harus bekerja keras menyiapkan lebih dari 17.000 hidangan setiap hari. Oleh karena itu, sebelum berangkat dari pelabuhan, kapal diisi dengan jumlah makanan dan persediaan lain yang cukup.
kualitas dan kuantitas makanan dapat mempengaruhi efektivitas kru di kapal. Maka operasi ini sama pentingnya dengan mempersenjatai kapal induk. Pengisian ulang pasokan juga dilakukan di tengah laut menggunakan kapal pemasok dan menggunakan teknik yang dikenal sebagai underway replenishment. Kapal pasokan menyediakan persediaan seperti bahan bakar, makanan, amunisi dan surat dari pelabuhan yang bersahabat untuk mengejar armada dan berlayar sejajar dengan kapal induk dengan kecepatan yang sama. Dari sana, pasokan dapat dipindahkan dari kapal pemasok ke kapal induk. Dengan mempertimbangkan bahwa setiap anggota kru mengkonsumsi 3 kali makan sehari, jumlah makanan yang harus diproduksi setiap hari di kapal dapat mencapai 17.000 hidangan, menjadikannya tugas yang melelahkan dan memakan biaya yang mahal. Tidak mengherankan bahwa dapur kapal induk sibuk dengan aktivitas menyerupai sebuah dapur restoran besar, karena hidangan yang memuaskan sangat penting untuk menjaga semangat kru tetap tinggi selama penugasan. Para ahli kuliner yang mengenakan seragam dan topi akan mengurus, memasak, dan memastikan kru mendapatkan nutrisi yang cukup. Meskipun tidak berada di medan perang, para koki ini memainkan peran penting untuk kinerja semua kru. Para koki mengikuti siklus menu yang berlangsung selama jumlah hari yang telah ditentukan, rata-rata 15 hari. Mereka merencanakan strategi berdasarkan manajemen waktu yang efisien. Para koki harus bangun cukup pagi setiap hari untuk memastikan sarapan disajikan sekitar pukul 6 pagi. Setiap koki memiliki tugas tertentu yang harus diselesaikan, dan mereka harus menyelesaikan dan menyajikan hidangan lezat tepat waktu. Kru, shift, dan perwira mengambil makanan mereka yang dihidangkan di berbagai sisi di aircraft galley. Tidak mengherankan, semua hidangan harian ini memakan biaya yang fantastis, rata-rata antara 40.000 hingga 60.000 dolar, atau sekitar 596 juta hingga 894 juta rupiah setiap harinya. Meskipun para kru terbagi dalam berbagai tingkatan dan peran yang berbeda, setiap orang menerima jenis dan jumlah makanan yang sama. Para pelaut juga menghabiskan waktu berkualitas bersama dan memperingati peristiwa penting dengan cara yang paling mengesankan meskipun mereka jauh dari rumah. Jika ada anggota kru yang berulang tahun, mereka akan merayakan ulang tahun dengan menghadiahinya dengan makanan istimewa. Di kapal induk, anggota kru juga merayakan Thanksgiving,
Natal dan Tahun Baru dengan penuh kemewahan. Saat senggang, mereka bersama-sama menikmati kegiatan seperti menonton sepak bola, makan pie, menghadiri pesta makan malam, dan bermain bola. Tahukah kamu bahwa para pelaut ini terkadang juga menangkap ikan sendiri untuk dimakan selama misi mereka yang berlangsung selama berbulan-bulan? Memancing di laut adalah hobi yang populer bagi banyak pelaut di US Navy. Biasanya, memancing di kapal angkatan laut hanya diperbolehkan ketika kapal tidak terlibat dalam operasi militer dan kru memiliki waktu untuk bersantai. Keamanan selalu menjadi prioritas utama, sehingga kegiatan memancing direncanakan dengan hati-hati dan diawasi oleh perwira kapal. Sebagian besar kapal angkatan laut dilengkapi dengan perlengkapan memancing untuk rekreasi, termasuk tongkat pancing, reel, dan peralatan lainnya. Beberapa pelaut juga membawa perlengkapan pancing mereka sendiri dari rumah. Jenis ikan yang dapat ditangkap oleh pelaut bervariasi tergantung lokasi, karena berbagai spesies ikan dapat ditemukan di berbagai bagian dunia. Beberapa spesies umum yang ditangkap oleh pelaut ini termasuk tuna, marlin, dan mahi-mahi. Selain metode tradisional seperti memancing dengan cara trolling atau jigging, beberapa pelaut bahkan terlibat dalam spearfishing atau menumba ikan, atau memancing dan melepas ikan untuk kesenangan semata. Memancing dapat menjadi pengalaman yang memuaskan dan menyenangkan bagi pelaut, karena memberikan kesempatan untuk bersantai dan menikmati keindahan lautan. Sensasi menangkap ikan juga dapat menjadi pengalihan menyenangkan dari tuntutan kehidupan di laut. Namun, memancing di kapal angkatan laut tidak hanya tentang kesenangan dan relaksasi, tetapi juga bisa menjadi cara praktis bagi pelaut untuk melengkapi makanan mereka dengan ikan segar. Meskipun sebagian besar kapal angkatan laut memiliki dapur di mana makanan disiapkan untuk kru, ketersediaan dan variasi makanan dapat bervariasi tergantung pada lokasi kapal dan misi yang sedang dilakukan. Memancing dapat memberikan variasi yang menyenangkan dan kesempatan untuk menikmati hidangan segar yang lezat. Tentu saja, penting untuk mengikuti pedoman keselamatan dan mematuhi regulasi penangkapan ikan setempat untuk melindungi kehidupan laut dan menjaga ekosistem. Memancing di kapal angkatan laut bisa menjadi pengalaman yang unik dan menantang. Kondisi di laut seringkali kasar dan tidak dapat diprediksi, dan pelaut harus siap menghadapi segala sesuatu, mulai dari gelombang besar hingga cuaca buruk. Selain manfaat praktis dan rekreasi, memancing juga memberikan kesempatan edukatif. Banyak pelaut belajar tentang biologi laut, ekologi, dan konservasi saat mereka memancing. Mereka juga memiliki kesempatan untuk belajar tentang teknik memancing yang berbeda dan peralatan yang digunakan untuk menangkap jenis ikan yang berbeda. Meskipun tidak umum bagi kapal US Navy untuk menangkap ikan sebagai makanan kru, beberapa pelaut mungkin menangkap dan memakan ikan untuk kesenangan pribadi saat dalam penugasan.
Namun, sumber utama makanan untuk kru diperoleh melalui cara lain, yakni melalui pasokan yang telah disiapkan dari pelabuhan atau kapal pemasok. Kapal replenishment adalah kapal penyuplai militer yang dirancang dengan tangki bahan bakar dan ruang muatan untuk memasok bahan bakar, amunisi, dan bahan kering atau personil selama pengisian berlangsung. Proses pengisian ini terjadi sambil kapal berlayar. Proses pengisian biasanya memakan waktu antara 2 hingga 10 jam tergantung pada ukuran kapal dan kapasitas pompa bahan bakar. Pengisian ini umumnya dilakukan dalam bentuk horizontal. Meskipun kapal tanker dilengkapi dengan awak yang terlatih untuk memastikan operasi yang sukses dalam kondisi laut yang tinggi, pengisian adalah operasi yang beresiko. Metode lain untuk melakukan pengisian adalah melalui teknik transfer vertikal atau vertrap. Yaitu menggunakan helikopter untuk mentransfer bahan bakar atau barang lain. Metode ini lebih cocok saat mengirimkan barang-barang yang sensitif seperti persenjataan. Namun tidaklah efisien untuk mengirimkan jumlah besar bahan bakar. Sebagai contoh, kapal induk kelas Nimitz dapat membawa sekitar 11,3 juta liter bahan bakar aviasi yang tidak dapat diisi menggunakan helikopter. Untuk mentransfer bahan bakar ke kapal induk tersebut, kapal replenishment akan bersanding dengan kapal perang. Setelah mencocokkan kecepatan, seorang operator yang terlatih khusus akan menembakkan tali untuk menarik tali jarak dan menjalin kontak antara kedua kapal. Setelah terhubung, tanker akan memompa bahan bakar ke dalam tangki kapal induk. Selama operasi ini, kedua kapal harus menjaga posisi dengan menyamakan kecepatan. Kesalahan kecil dalam pengendalian kemudi di salah satu kapal dapat menyebabkan tabrakan atau putusnya tali transfer dan selang bahan bakar. Oleh karena itu, selama proses pengisian, diperlukan pemimpin kemudi yang terlatih dan berpengalaman, dan awak di anjungan harus memperhatikan rute serta kecepatan kapal dengan seksama. Sebelum menggunakan bahan bakar tersebut, divisi V4 akan mengumpulkan sampel untuk diuji di atas kapal. Baik untuk kapal perang atau pesawat yang beroperasi di kapal induk, hanya bahan bakar berkualitas tinggi yang diterima. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Next On.